Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Nah, anak-anakku, kali ini kita masih membahas tentang bab statistika ya, yaitu namun yang kita fokuskan nanti adalah penyebaran data. Nah, untuk itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Bapak mengingatkan kembali ya, karena kita masih di masa yang masih ada COVID-nya, alangkah baiknya anak-anakku sekalian tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Pastinya menjaga kebersihan, mulai dari mencuci tangan, kemudian kalau berpergian kita menggunakan masker, kemudian kalau tidak ada kegiatan yang terlalu urgensi atau sifatnya darurat, lebih baik di rumah saja untuk fokus terus belajar. Nah, yang lebih terpenting, jangan lupa makan dan minum yang sifatnya bergizi. Dan ditambah dengan olahraga agar tetap sehat, tetapi tetap bisa mengikuti kegiatan dan tetap bisa belajar bersama Bapak, belajar matematika. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya Bapak harus menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, mengenai kompetensi dasar dari bab pembelajaran statistika ini, yaitu apa? Menentukan, menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pemusatan data, nah kali ini kita membahas tentang penyebaran data. Nah, penyebaran data di sini kan kita sudah belajar juga ya. Nah, dari nanti kita akan ada sedikit pengulangan yang disajikan dalam apa? Ya tentunya tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikatornya apa sih Pak? Nah, indikatornya yang pertama memerinci penyebaran data yang disajikan dalam TDF. Nah, TDF masih ingat ya anak-anak ya, yaitu tabel distribusi frekuensi. Kemudian indikator yang kedua adalah menelaah penyebaran data yang disajikan dalam histogram. Jadi dalam bentuk histogram. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Nah, tentunya nanti adik-adik sekalian setelah mengamati tayangan yang melalui Microsoft PowerPoint yang nanti Bapak sampaikan, juga termasuk video pembelajaran ini di dalamnya, kita akan melakukan kolaborasi, yaitu mendiskusikan. Nah, mendiskusikan tentang apa? Ya, pastinya memerinci tentang penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Nah, tapi yang kita bahas kali ini seputar tentang varians dan juga simpangan baku. Tujuan yang keduanya pun sama, yaitu nanti rekan-rekan peserta didik melakukan pengamatan dari PowerPoint, nanti bersama dengan Bapak melakukan kolaborasi tentang menelaah penyebaran data, yaitu khususnya simpangan baku dan varian tadi, tapi dalam bentuk tabel histogram. Tentunya dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, berarti bagian bab ini apa yang dibahas? Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang ukuran penyebaran data. Tapi penyebaran data kan sudah dijelaskan juga, Pak. Ya, memang. Nah, segini kita coba bahas atau kita coba ingat-ingat kembali apa aja ya. Nah, di sini ukuran penyebaran data itu apa sih, Pak? Nah, ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar. Dari apa? Dari rata-rata. Jadi, untuk melihat seberapa jauh sih data ini menyebar dari rata-rata. Nah, karena kata kuncinya rata-rata, nah pastinya nanti kalian harus dituntut bisa untuk mengetahui nilai dari rata-rata. Nah, yang kita bahas ini nanti bisa data tunggal, juga data berkelompok. Tapi nanti kita fokuskan data berkelompok ya. Nah, tapi tidak menghilangkan data tunggalnya. Nah, sedikit mengingatkan kembali tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini digunakan untuk apa? Kalau misalkan sebarannya ini heterogen atau tidak, nanti bisa diketahui dari
beberapa data tersebut misalnya. Artinya kalau misalkan ukuran sebaran datanya itu membesar, maka dikatakan heterogen. Nah, sebaliknya kalau misalkan ukuran sebaran datanya itu mengecil, maka bisa dikatakan kalau data tersebut adalah homogen atau serba sama. Nah, di dalam ukuran penyebaran data, nah adik-adik kan sebelumnya sudah pernah belajar ya, bahkan saat membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu ukuran penyebaran datanya itu ada jangkauan. Nah, jangkauan atau biasa disebut dengan range ya, range. Nah, tentu masih ingat ya, artinya di mana datum atau data salah satu data maksimum nanti dikurangi dengan datum minimum atau yang paling kecil. Selain jangkauan juga ada hamparan. Nah, masih ingat juga nggak nih hamparan? Nah, insya Allah masih ingat ya. Hamparan atau biasa disebut juga jangkauan interkuartil. Nah, ada yang bisa disebutkan jangkauan, kemudian interkuartil. Nah, tapi lebih sering atau lebih familiar ya kalau misalkan kita menggunakan hamparan. Nah, lambangnya pakai H ya, sesuai dengan huruf pertamanya. Hamparan itu apa sih? Hamparan juga pasti ingat kan ya, yaitu dari Q3 dikurang Q1. Q3 itu apa? Q3 itu ya berarti kuartil ke-3, kemudian dikurangin pada kuartil ke-1, yaitu ketika data dibagi sama banyak dalam jumlahnya, dari dibagi 4 sama banyak ya. Nah, gitu. Itu namanya kan kuartil, masih ingat dong. Kemudian juga ada yang disebut dengan simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil. Biasanya dilambangkan dengan QD. Nah, nama lainnya itu adalah jangkauan semi interkuartil. Nah, kalau ada kata semi itu biasanya separuh. Nah, berarti QD bisa diartikan setengah daripada nilai H. Ya, H-nya kan sudah tahu ya, Q3 dikurang Q1. Nah, dari data simpangan kuartil biasanya nanti dikembangkan nih adik-adik, yaitu bisa mencari pagar dalam. Nah, PD bukan percaya diri ya, pagar dalam kalau matematika. Nah, pagar dalam itu, tapi sebelum mencari pagar dalam, biasanya simpangan kuartil itu mencari langkah dulu. Nah, ini langkah atau disingkat L. Nah, langkah itu nilainya adalah, jadi langkah itu nilainya 3 daripada simpangan kuartil, jadi 3 kali. Nah, kemudian dari langkah ini nanti ada 2 macam, ada pagar dalam. Kalau udah ada dalam pasti ada luar, jadi nanti ada pagar luar. Pagar dalam itu apa? Pagar dalam itu nilainya dari kuartil pertama dikurangin dari langkah. Nah, dari langkah tadi. Nah, kalau sebaliknya, nah kan kalau tadi hamparan itu ada Q3, ada Q1. Nah, berarti kalau ada Q1 berarti di sini Q3. Nanti kalau dia dikurang untuk yang dalam, maka yang luar itu adalah ditambah. Dari kedua data ini ada pagar dalam, ada pagar luar. Nanti bisa dicari data tentang pencilan. Nanti ada pencilan. Tapi kita tidak bahas ini ya, adik. Nah, yang kita bahas, yang kita fokuskan adalah mencari ragam dan simpangan baku. Nah, nanti ragam. Berarti data berikutnya kali yang pertama adalah jangkauan, yang kedua hamparan, yang ketiga simpangan kuartil, kemudian yang keempat yang ini mengingatkan kembali ya, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Nah, masih ingat yang ini nih. Simpangan rata-rata itu tentunya tadi kan namanya simpangan rata-rata, berarti kita sudah menghitung rata-ratanya. Nah, X bar. Kemudian nanti setiap data, kalau data tunggal, nanti setiap data, berarti setiap data XI ya, dikurangin dengan rata-ratanya.
Itu nanti kan hasilnya kan ada yang negatif, ada yang positif, maka dimutlak. Jadi hasilnya sebenarnya serba positif. Nah, ini merupakan jumlah secara keseluruhan, jumlahnya. Jumlah datanya berarti dimulai dari data pertama sampai dengan data terakhir. Nah, setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu kalau misalkan dalam data tunggal. Bagaimana kalau dalam data kelompok? Nah, tentu adik-adik sudah paham. Berarti XI-nya itu sebagai nilai tengah. Nah, jumlahnya di sini berarti nanti kita mengalihkan dengan seberapa banyak frekuensi. Kalau data tunggal kan itu misalkan data 12-nya ada 3, maka nanti 3 dikali dalam kurung. Nah, data ketiganya siapa? Misalkan 6. Berarti 6 dikurang rata-ratanya misalkan 7. Berarti nanti dikurang 7 dalam bentuk dimutlakan. Artinya nilainya positif. Selalu ya, itu. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kembali. Namun kita nanti fokusnya adalah kesimpangan baku. Jadi kita nanti akan fokus ke varian, kemudian kita fokus kepada simpangan baku. Nah, di beberapa buku ada yang mengajarkan simpangan baku dulu baru varians. Kalau nanti Bapak kita mengajarkan varians dulu baru simpangan baku ya, Nak ya. Karena kalau simpangan baku bisa kita turunkan langsung dari varians dengan cara mengakar saja. Oke, semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di part selanjutnya.